Kenapa? Ada di belakang, tapi bersihnya nggak ditanggung. Ambil air sembarangan. Bikin sumur aja pakai duit. Umpamanya duit 5.000 perak. Lu beliin air ledeng. Bisa kelelep di gentong lu. Ayo ibu-ibu, sedia air bersih selalu. Abang sehat, ayah sehat, karena airnya bersih. Kayak air dari sungai dan ada proses ya kan bersihin. Air redang, Pak. Oh, penting banget. Sangat penting, Pak. Oh, minum, masak, untuk mandi, untuk cuci pakaian. Pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari. Aduh, nih air nggak mau keluar ya. Kenapa? Ya ambil di kali aja deh. Waduh, ember. Udah bocor lagi. Kang Munir, setelah olahraga pagi, injak terus Kang. Jangan bengong aja dong, bantuin. Enak wae, ya Kang. Pakai ember saya saja, tapi bayar ya. Kredit, hari cuma cepet Kang, murah ya. Air aja bayar, apalagi ember nah. Bawel lo. Pengen gratis? No, ada di belakang, air kali. Tapi bersihnya nggak ditanggung. Ambil air sembarangan. Pengen kena penyakit lo. Air ledeng. Kan bayar. Air kali aja diolah sampai bersih. Itu semua butuh biaya. Bikin sumur aja pakai duit. Umpamanya duit 5.000 perak. Lu beliin air ledeng. Bisa kalau digentong lu. Waduh, kalau gitu murah banget dong ya. Tarifnya mau naik atuh. Pak gimana sih lu pada? Lu hitung dah. Biarpun naiknya kagak seberapa. Nah kalau lu sakit, ongkosnya tambah mahal. Pikir pakai otak. Jangan lu pakai jidat. Waduh, Empok ini tas tua masih cerdas teuing ya. Saya mah nggak nyangka. Kalau ngomong, empok aja. Tuanya jangan dibawa dong. Kalau gitu gue nggak repot lagi dong. Nih gue balikin ember lo. Gue mau daftar air ledeng aja. Genjot terus. Jaga kesehatan kagak harus mahal kan? Ayo ibu-ibu, sedia air bersih selalu. Abang sehat, ayah sehat, karena airnya bersih. Kayak air dari sungai dan ada proses ya kan bersihin. Air redang, Pak. Air ledeng tuh kalau nggak salah di air kotor. Terus dia diolah, ya ada apa? Ada alat filterisasi. Sangat penting, Pak itu. Oh, penting banget. Penting, gitu. Terutama kami orang lapangan sangat penting air putih. Gitu. Oh, sangat penting. Oh, minum, masak, mencuci pakaian, untuk mandi, untuk cuci pakaian, untuk tanaman juga kadang-kadang. Mandi, cuci, masak, cuci mobil, nyiram, buat nyiram tanaman. Pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari. Murah sih Pak itu. Menurut saya sih sangat murah. Lumayan ya, lumayan murah juga. Sedikit aja kali ya, jangan banyak-banyak deh. Kalaupun memang harus dinaikkan. Dinaikkan selama itu tidak membebani masyarakat? Ya wajar aja.
adalah sumber alam yang penting. Setiap tetesku adalah kehidupan. Aku tak hanya membuat alam menjadi sejuk dan indah. Yang lebih penting, dengan aku, semua makhluk hidup bisa melangsungkan kehidupannya. Tetapi, apa yang terjadi dengan diriku? Pohon-pohon tempatku berkumpul, kalian tebangi. Keterbatasanku dan kemurnianku tidaklah dipedulikan. Bahkan ketika aku mengalir, apa yang telah kamu lakukan? Aku paling ngeri saat semua sampah dan kotoran kau timpakan kepadaku. Padahal di tempat lain, banyak yang mempergunakan air untuk kebutuhan hidupnya. Salah siapa kalau mereka keracunan? Lalu, perjalananku menuju muara pun menjadi terhambat. Dan akhirnya, inilah yang terjadi. Banjir pun melanda, dan siapakah yang menderita kalau tidak kalian semua? Bencana itu menimpa karena kalian tidak memperlakukan aku sebagaimana mestinya. Karena aku sudah tercemari berbagai unsur polusi dan penyakit, maka aku tak lagi sehat untuk dipergunakan secara langsung. Aku kini tak lagi murni. Aku harus melalui suatu proses yang panjang sebelum sampai di tanganmu. Nah, seperti sahabat-sahabat kita ini, kalian dapat belajar tentang pengolahan air kotor menjadi bersih. Disinilah aku mengalami pengolahan tahap demi tahap yang cukup panjang agar aku menjadi bersih. Coba perhatikan dengan baik proses pengolahan air berikut. Aku diambil dari aliran sungai dan lihatlah, ada banyak sampah yang kubawa berjalan. Pertama-tama, aku bertemu dengan sebuah alat yang bentuknya seperti sisi raksasa dari besi. Alat ini berfungsi sebagai saringan untuk memisahkan aku dari berbagai benda padat seperti sampah, batu, dedaunan, juga sampah halus lainnya. Setelah bebas dari sampah, di dalam bak ini pasir dan lumpur yang terbawa dari sungai diendapkan. Aku dibubuhi tawas, kapur, dan gaskor atau kaporit melalui ruang pengendali. Gasklor atau kaporit dibubuhkan agar lumut dan tanaman air lainnya tidak tumbuh. Lalu mengalirlah aku melalui pipa-pipa ke dalam bak pencampur yang dilengkapi alat pengaduk. Proses ini disebut koagulasi. Lalu aku ditambah lagi dengan karbon aktif untuk menghilangkan bau, rasa, dan zat organik di dalamnya. Sekarang aku dialirkan dalam bak pulsator yang menggerakkanku dari bawah ke atas sehingga partikel-partikel padat terendap dan membentuk vlok-vlok atau gumpalan-gumpalan. Proses ini disebut flokulasi dan pengendapan. Lalu, dengan pasir khusus yang disebut pasir kuarsa, aku akan disaring dalam bak saringan cepat atau filter.
Pasir kuarsa berfungsi sebagai filter. Pasir ini dibersihkan secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik untuk menyaringku, memisahkanku dari vlog-vlog yang mungkin masih terbawa dari bak flokulasi tadi. Lihatlah, proses penyaringanku berlangsung dengan baik dan endapanku pun dipisahkan. Proses ini disebut filtrasi. Kini aku hampir menjadi jernih, tetapi belum berarti aku sehat dari bibit penyakit. Air yang telah bersih diberi kaporit untuk membunuh bibit penyakit. Pemberian kaporit ini dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali dari sebelum proses pengolahan untuk melindungi dari lumut dan setelahnya untuk membunuh bakteri, terutama bakteri E. coli yang menyebabkan sakit perut. Ingat ya, air yang jernih belum tentu sehat. Di ruang sipon, air dinaikkan derajat keasaman atau pH-nya agar sesuai dengan standar kebutuhan manusia. Di laboratorium, aku diteliti untuk membuktikan bahwa aku siap dan sehat untuk diminum. Ada 3 syarat kesehatan. Aku harus jernih secara fisik, yaitu tidak berwarna dan tidak berbau. Aku harus terbebas dari zat kimia yang mempengaruhi kesehatan, dan aku harus tidak mengandung bibit penyakit. Setelah semuanya diperiksa, aku dipompakan ke dalam pipa distribusi dan akhirnya akan mengalir nantinya ke rumah kalian melalui pipa-pipa. Tetapi dalam perjalanan itu, bisa saja aku kemasukan kuman atau kotoran karena ada pipa bocor yang tidak ketahuan atau tangan-tangan jahil yang menyedot aku dengan pompa-pompa. Maka, jangan lupa rebus dulu aku hingga mendidih sebelum diminum. Oh iya, bagaimana dengan kotoran-kotoran yang tadi melekat padaku? Apakah mereka dibuang begitu saja ke sungai lagi? Tentu tidak. Dalam bak pembuangan, kotoranku diproses sampai menjadi benda kering dan akhirnya menjadi tanah uruk. Nah, begitulah perjalanan panjangku. Agar kalian tidak lupa, coba perhatikan bagan proses pengolahan air berikut ini. Tiba saatnya aku dipergunakan oleh siapa saja. Kalian sudah melihat kan, untuk mengolahku menjadi bersih dibutuhkan bangunan, banyak peralatan, tenaga, dan biaya yang besar. Itu semua untuk membantu ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka jangan sia-siakan aku, gunakanlah dengan hemat. Utamakan aku untuk minum, memasak, dan mencuci. Jangan diboroskan untuk mencuci mobil, menyiram tanaman, bahkan membiarkan aku mengalir terbuka tanpa guna. Tiap tahun, jumlah pengguna air makin meningkat karena pertambahan penduduk yang semakin padat. Ingatlah, masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Karena jumlahku yang bisa disediakan tidak sebanding dengan bertambahnya para pengguna air. Bersikaplah bijaksana, sebab keberlangsunganku adalah kehidupan untuk semua makhluk di dunia ini.